Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi SD IT Azhara kelas 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini masih berkenan memberikan karunia nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bersama-sama bisa berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan praktik ibadah. Teacher Idris sangat berbahagia hari ini bisa berjumpa kembali bersama kalian, anak-anak yang soleh dan soleha. Yuk sekarang persiapkan buku dan alat tulisnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Diangkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang surat An-Nasr. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu melafalkan surat An-Nasr beserta artinya. Yang kedua, mampu menjelaskan isi kandungan surat An-Nasr. Dan yang terakhir, mampu menerapkan sikap yang terkandung dalam surat An-Nasr dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sekarang coba kita sama-sama buka buku pendidikan agama Islamnya halaman 4. Kita sama-sama bacakan surat An-Nasr ayat 1-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. An-Nasr artinya pertolongan, terdiri dari 3 ayat dan di dalam Al-Quran merupakan urutan surat yang ke-110. Surat An-Nasr termasuk golongan surat Madaniyah. Di dalam Al-Quran terdapat 2 golongan surat. Yang pertama, golongan surat Makkiyah, yaitu surat atau ayat yang turun pada masa periode Nabi Muhammad SAW masih berdakwah di kota Mekah sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Sedangkan yang kedua yaitu golongan surat Madaniyah, yaitu surat atau ayat yang turun pada masa periode Nabi Muhammad SAW sudah berdakwah atau hijrah ke kota Madinah. Walaupun surat atau ayat turun di kota Mekah, tapi pada periode Nabi Muhammad sudah hijrah ke kota Madinah, maka suratnya disebut dengan golongan surat Madaniyah, seperti surat An-Nasr yang kita pelajari hari ini. Pada surat An-Nasr ini menjelaskan bahwasannya pertolongan Allah pasti akan datang. Hal ini ditandai dengan pada saat itu Nabi Muhammad SAW beserta umat Islam bisa kembali menguasai kota Mekah dalam peristiwa Futhul Mekah. Setelah sekian lama umat Islam terusir, terasingkan dari kota Mekah,
hingga dengan izin Allah umat Islam bisa kembali ke kota Mekah dan beribadah dengan damai beserta umat Islam yang lainnya. Hal ini menandakan bahwasannya pertolongan Allah pasti akan datang dan memberikan kemenangan bagi umat Islam. Umat Islam juga pasti akan memperoleh kejayaan. Hal ini terbukti sekarang penduduk bumi mayoritasnya adalah umat Islam. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta memohon ampun atau bertaubat atas segala dosa yang pernah kita lakukan, supaya kita disayang dan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sangat senang terhadap orang-orang yang selalu bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Nah, melalui surat An-Nasr ini, kita semua jadi mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan. Oleh karena itu, yuk kita juga harus rajin memberikan pertolongan, misalkan di lingkungan keluarga, atau menolong sesama teman, ataupun menolong terhadap orang-orang yang membutuhkan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai surat An-Nasr. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah di antaranya dengan cara rajin memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkan. Karena kita harus ingat bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bertakwa. Itu saja penyampaian materi dari Teacher Idris hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.